kita tak lagi berada dalam satu, katakanlah, kontestasi yang mendukung si A, mendukung si B. Kita sekarang berada di kapal yang sama, yang seharusnya energi kita secara bersama-sama dalam posisi dan porsi apapun kita kerahkan untuk mengajukan kapal ini agar cepat sampai di tujuan atau di Pulau Harapan. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Kemarin salah seorang teman Bang Kica datang ke rumah dan berkeluh kesah bahwa dia merasa disingkirkan atau dia merasa disisihkan oleh teman-temannya. Disisihkan dalam arti kata bukan fisik, tetapi dikeluarkan dari grup pertemanan di WhatsApp. Dia tidak paham apa yang menjadi kesalahannya, dan dia merasa tidak nyaman dengan perlakuan itu. Bang Kicanya tersenyum dan berusaha untuk memberi dia pemahaman bahwa itu hanya sekedar bentuk lain dari rasa sayang teman terhadap dia. Dia marah dan dia protes, apa maksudmu dengan berkata seperti itu? Sejauh yang Bang Kica amati, teman ini adalah teman yang sebenarnya cukup intelek, cukup pintar, cukup punya perangkat analisis untuk menganalisa, memahami, mencerna satu informasi. Tetapi entah kenapa Bang Kica lihat terakhir-terakhir ini reaksi-reaksi dia dalam merespon informasi, dalam menanggapi satu berita selalu saja penuh dengan kebencian, penuh dengan caci maki, penuh dengan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas keluar dari mulut seorang intelektual. Nah, setelah Bang Kica renungkan, amati, ternyata penyebabnya adalah bahwa teman Bang Kica ini kebetulan menjadi pendukung dari salah satu kelompok. Bang Kica nggak usah sebut kelompok mana, pada Pilpres 2019 yang baru lalu. Dan dia bahkan bukan hanya sebagai pendukung pasif, dia adalah pendukung aktif. Nah, yang terjadi sekarang adalah setelah Pilpres sudah selesai, salah seorang kontestan, yaitu Pak Jokowi, sudah menjadi presiden kita, tetapi dia masih memendam rasa dendam, rasa tidak nyaman karena barangkali saja dia masih menganggap bahwa orang-orang yang tadinya berada di kubu yang bersebelahan dengan dia adalah musuhnya. Jadi teman ini selalu satu, men-sharing berita-berita yang sifatnya kalau kita cerna dengan nalar, dengan akal sehat adalah pesan-pesan yang disampaikan dalam berita tersebut sangat provokatif. Tapi teman ini serta-merta karena berita-berita tersebut menguntungkan orang yang dia dukung, maka dia dengan semangat men-sharing berita tersebut. Di lain pihak, pada saat ada berita-berita yang dalam penafsirannya menyerang tokoh yang dia dukung, jika dia menganalisa atau melihat berita tersebut potensial atau cenderung menyerang atau memperkecil atau mengecilkan tokoh yang dia maksud, meskipun secara langsung atau indirect, secara langsung maksudnya itu berita-berita yang secara vulgar menguliti, menyebutkan katakanlah kelemahan-kelemahan atau keburukan-keburukan dari tokoh yang dia dukung. Secara indirect adalah katakanlah berita-berita tentang sesuatu yang tidak ada sukses story-nya, sesuatu yang fail, sesuatu yang gagal. Dan sebenarnya sejatinya berita itu kalau dinilai secara objektif dari sudut pandang yang lebih luas bisa dibenarkan, tetapi dianggap bahwa berita tersebut menyerang orang yang dia dukung, maka serta-merta dia akan menyerang orang yang men-share berita tersebut atau teman yang men-share berita tersebut. Padahal berita tersebut adalah berita yang dimuat di media massa, bukan diciptakan atau dikreasi atau ditulis oleh teman tersebut. Tetapi yang dia serang adalah teman tersebut. Serangan-serangan yang sifatnya personal, penuh kebencian. Lalu dia tidak terima dengan apa yang Bang Kica coba terangkan secara objektif. Dan bagi Bang Kica tidak persoalan atau bukan persoalan dia mau terima atau tidak terima. Bang Kica hanya ingin membuka cakrawala dari teman tersebut supaya dia lebih berbesar hati, supaya dia lebih hidup dalam kenyataan bahwa kita tak lagi berada dalam satu, katakanlah, kontestasi yang mendukung si A, mendukung si B. Kita sekarang berada di kapal yang sama, yang seharusnya energi kita secara bersama-sama dalam posisi dan porsi apapun kita kerahkan untuk mengajukan kapal ini agar cepat sampai di tujuan
atau di Pulau Harapan. Apa sebenarnya yang menjadi masalah? Kita tahu bahwa revolusi teknologi, khususnya di bidang komunikasi, telah memungkinkan cara atau sarana bagi manusia untuk memperoleh informasi atau ilmu pengetahuan lebih cepat dari sebelumnya. Tentu saja teknologi diciptakan untuk lebih memudahkan. Kalau dulu kita mencari informasi, mendapatkan berita, atau mendalami ilmu pengetahuan, kita akan berguru belajar kepada seseorang, membaca buku, bertanya atau mendengarkan ceramah yang sifatnya secara fisik kita harus bertemu. Atau bisa juga kita datang ke alam untuk menganalisa, untuk meneliti dan segala macam. Tetapi revolusi teknologi saat ini memungkinkan bahwa informasi itu tidak perlu lagi kita cari, tetapi justru informasi yang datang kita. Banyak platform digital yang hadir di genggaman kita. Warasnya, keadaan ini tentu mempermudah kita, mempermudah hidup kita, memperluas cakrawala berpikir kita, bahkan mungkin melapangkan hati dan dada kita. Tetapi yang terjadi justru sekarang adalah banyak orang yang terombang-ambing oleh informasi. Banyak orang yang tidak lagi jalan perangkat analisisnya, akal sehatnya. Dia melihat informasi itu mungkin sebagai serangan, mungkin sebagai sesuatu yang menjelek-jelekan hal atau orang atau apapun yang barangkali dia berada di posisi tersebut. Sehingga respon dia terhadap informasi tersebut adalah ya emosi yang meledak-ledak, pusing dan segala macam. Sejatinya informasi tersebut sama saja dengan makanan. Banyak makanan kita jumpai di jalan, dan tentu saja tidak semua makanan harus kita makan. Kita harus memilah dan memilihnya. Kita harus mengetahui apakah makanan itu cocok buat kita atau tidak. Dan jika kita asal serampangan menyantap makanan, risikonya tentu bisa saja kita sakit perut. Sakit perut adalah risiko terendah. Bagaimana kalau misalnya dalam makanan tersebut ada racun, ada toksin? Taruhannya adalah nyawa. Dalam konteks makanan, kalau kita asal makan tanpa pilah dan pilih, risiko terbesar adalah kita atau orang-orang yang kita beri makanan tersebut. Lain halnya dengan informasi. Kalau kita mendapatkan satu informasi, satu berita, dan tanpa pilah dan pilih, kita serta-merta menerima berita tersebut. Lalu kita mendalaminya, menghayatinya, dan kemudian pelan-pelan dia akan membentuk karakter kita. Yang Bang Kijang ingin ceritakan adalah banyak sekarang platform-platform di media sosial, entah itu di grup WhatsApp, entah itu di Telegram, entah itu di Facebook, memerangkap kelompok-kelompok atau orang-orang, lalu setiap hari menjejali orang-orang tersebut dengan informasi. Bukan informasi lepas, tapi informasi yang terstruktur. Jadi ada istilah yang sekarang itu adalah post-truth. Post-truth itu adalah satu kebenaran yang diciptakan, dikreasi sedemikian rupa, dan di-delivery secara terstruktur, dan pelan-pelan dia akan merubah sikap, pandangan terhadap sesuatu hal. Yang tadinya hitam, dengan cara mendelivery, dengan cara teknik-teknik tertentu, bisa menjadi putih. Yang tadinya putih, bisa menjadi hitam. Jika ini yang terjadi, maka risiko dari kita yang tidak menggunakan perangkat analisis, perangkat akal sehat dalam menerima informasi adalah kita akan menjadi orang yang diciptakan, dikreasi, menjadi perpanjangan tangan dari orang-orang yang mengkreasi informasi tersebut. Orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, mengumpulkan kita di dalam satu grup pertemanan, secara softly, perlahan, mendeliver message tertentu, informasi-informasi tertentu, dan informasi tersebut mencuci otak kita, dan jadilah kita manusia-manusia baru, sesuai dengan kehendak Sang Pencipta, sesuai dengan kehendak orang yang mendesain kelompok atau grup tersebut. Jadi, Sobat Jelata yang berbahagia, mari kita waras, mari kita cerdas, mari kita hati-hati dalam mencerna informasi. Jika tidak, maka yang akan merugi adalah diri kita sendiri. Ya, sebagai contoh, bagaimana teman Bang Kica, yang tadinya pinter, yang tadinya baik, yang tadinya sabar, tiba-tiba menjadi orang yang reaktif, tiba-tiba menjadi orang yang pemarah, tiba-tiba dia disingkirkan dari kelompoknya. Alangkah meruginya kalau kita hidup seperti itu. Terakhir,
Bang Ica mau mengingatkan kita semua, termasuk Bang Ica sendiri, bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan struktur tubuh kita, kepala di atas, hati di tengah, lalu syahwat di bawah, dan kaki yang paling bawah. Artinya apa? Kalau kita pakai filosofi struktur tubuh, maka mari kita gunakan akal sehat dalam merespon setiap aksi, setiap informasi yang datang kepada kita. Kita gunakan akal sehat. Inilah perangkat yang Allah ciptakan untuk kita. Lalu setelah kita respon dengan akal sehat, maka kita pertimbangkan dengan hati. Disinilah etika bersemayam. Apakah informasi ini katakanlah layak? Lalu kita renungkan dengan hati, apakah aku harus berbagi? Apakah ini bisa serta-merta dibagikan terhadap semua strata umur dan segala macam. Lalu jika menurut hati informasi ini, kalau menurut akal informasi ini sudah tidak masuk akal, buang, skip. Kalau menurut akal itu masuk akal, menurut hati itu oke, maka pertimbangkan lagi. Apakah ini sudah cukup baik untuk saya sharing ke pihak ketiga? Jika itu semuanya udah sudah oke, udah sesuai, maka mari deliver informasi tersebut. Demikian kisah pendek yang sebenarnya kisah pendek yang mungkin sobat semua juga udah tahu. Bang Ica hanya ingin mengingatkan diri Bang Ica sendiri. Oh ya, sebelum Bang Ica lupa, Bang Ica berharap ini vlog sudah hampir setahun. Bang Ica berharap untuk menambah semangat Bang Ica dan Bung Jela yang belum subscribe. Subscribe itu gratis dan sedekah. Kenapa sedekah? Karena dengan subscribe Bang Ica dan Bung Jela akan lebih semangat untuk membuat konten-konten kreatif yang mudah-mudahan saja bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.